Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Senang sekali ayah bunda sekalian bertemu kita di bulan puasa yang penuh berkah dan hikmah ini. Tentunya ayah bunda sudah menantikan jauh-jauh hari kedatangan bulan puasa, di mana pada kesempatan bulan puasa ini kita mendampingi anak-anak kita di rumah dan memberikan pelajaran-pelajaran kebaikan dalam kesehariannya. Sebelumnya saya ucapkan semoga amal ibadah ayah bunda sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan sedikit tips atau ujangan kepada ayah bunda sekalian bagaimana cara kita mendampingi anak-anak kita di rumah ketika dalam keseharian kita jumpai anak-anak kita terucap dengan sengaja atau tidak sengaja kata-kata yang kotor atau kata-kata yang tidak sopan, tidak pantas di dalam kesehariannya. Maka dari itu, saya akan mencoba memberikan tips bagaimana cara kita mengcounter ketika kita mendengarkan anak-anak kita berkata yang tidak sopan. Nah, pada kesempatan bulan puasa yang penuh berkah dan hikmah ini, yang sudah kita nantikan jauh-jauh hari, kita tentunya tidak akan sia-siakan untuk memberikan pelajaran-pelajaran kebaikan kepada anak-anak kita di rumah, seperti kewajiban berpuasa, menahan lapar dan dahaga, ibadah-ibadah sunnah yang harus kita isi dalam keseharian kita. Kadang-kadang ada hal-hal kecil yang tanpa sengaja atau tidak sengaja kita anggap remeh, kita anggap sesuatu yang tidak penting. Pada kenyataannya memberikan dampak yang signifikan juga kepada anak-anak kita di rumah. Seperti ketika anak-anak kita tanpa sengaja terlontar dari mulut mereka kata-kata yang kotor atau kata-kata yang tidak sopan. Nah, kata-kata yang tidak sopan ini kadang-kadang mereka di dalam pertemanan, di dalam sehari-hari bersama orang tua atau bersama teman-teman terucap kata-kata yang tidak sopan. Jadi ketika kita bersama mereka dan kita mendengarkan anak-anak kita mengucapkan kata-kata yang tidak sopan itu atau tidak pantas itu, ada baiknya kita sebagai orang tua langsung mengkonternya ya ayah bunda. Bagaimana caranya? Tentunya kita tidak boleh dengan serta-merta memberikan jas kepada mereka bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik dan kita marahi misalkan. Nah, itu tidak boleh ya ayah bunda. Apalagi di bulan puasa ini di mana kita harus hendaknya dengan sabar, dengan hati-hati, dan sesuatu itu seperti perbuatan-perbuatan juga kita jaga ya. Jadi kita juga tidak boleh marah-marah kepada anak kita, tetapi ada baiknya kita menegur saja bahwa apa yang sudah mereka ucapkan, apa yang sudah mereka katakan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bisa saja apa yang mereka ucapkan itu memberikan dampak buruk bagi mereka sendiri ya, anak-anak kita di rumah. Apa? Misalnya anak kita itu dianggap sebagai anak yang tidak sopan, kepada orang tua tidak sopan, pada lingkungan tidak sopan. Jadi bisa saja kata-kata yang kadang mereka tidak sengaja, sekedar ikut-ikutan dari teman yang sudah mengucapkan, kemudian mereka sambung menyambung, mengikuti atau mengucapkan. Tetapi hal itu adalah sesuatu yang buruk ya, pastinya ya, karena kata-kata kotor itu tidak seharusnya terucapkan dari anak-anak kita. Nah, dari situ kita memberikan saja konternya seperti ucapkan saja bahwa itu adalah kata-kata yang tidak baik. Bisa saja kata-kata kalian itu akan menyakiti perasaan orang lain, menyakiti perasaan teman, menyakiti perasaan ayah dan bunda di rumah. Jadi itu sesuatu yang tidak baik. Jadi kepada anak-anak kita haruslah kita berikan terus-menerus ya wejangan, kebaikan-kebaikan, memberikan pelajaran-pelajaran bahwa sesuatu yang tidak baik sebaiknya kita tidak lakukan atau tidak kita ucapkan. Karena ketika kita bisa menahan diri dari perkataan-perkataan yang kotor, tentunya akan memberikan dampak kebaikan kepada kita dan juga kepada anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak itu adalah sebagai peniru yang ulung ya ayah bunda, di mana ketika mereka mendengar mungkin teman-temannya berucap kotor seperti itu, atau bisa saja kadang-kadang kita sebagai orang tua tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang spontan karena kita kesal, spontan kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, di dalam pikiran anak-anak kadang mereka langsung menyerap dan suatu saat nanti mereka bisa menirukannya. Nah, ketika hal itu terjadi di dalam keseharian kita, sebaiknya kita langsung saja menegur anak kita untuk jangan sekali-kali mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada orang lain, kepada mungkin diri kita sendiri juga tidak baik ya, kepada yang lebih muda, bahkan kepada yang orang yang lebih tua, karena itu memberikan dampak yang buruk juga kepada dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Nah, seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa innallaha la yuhibbul fahisa'a al-bahimah wa innahu la yuhibbul fahisa'a al-qawli. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang buruk perangainya lagi kotor ucapannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
Nah, dari hadis itu, ayah bunda sekalian mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu mencintai perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, perbuatan yang tidak tercela, perkataan yang tidak tercela. Jadi, hendaklah di bulan puasa ini kita menjaga diri kita dan anak-anak kita di dalam keluarga untuk berkata yang baik, berkata yang sopan. Karena di bulan puasa ini hendaklah menjadikan bulan latihan untuk kita bisa menahan diri dari sesuatu yang buruk. Demikianlah sedikit nasihat dan tips dari saya untuk ayah bunda sekalian, semoga bermanfaat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna iza syi'ta sahla. Semoga segala kegiatan dan perbuatan baik kita diterima dan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.